Saudara sekalian dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 19. Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saya akan baca bagi kita sekalian. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mari Bapak Ibu, sebelum lebih jauh membahas merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya di dalam kehidupan ini. Seperti firman-Mu berkata, dunia dengan segala keindahannya yang fana akan segera berlalu, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus, melalui suara-Mu yang akan kudengar, ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. Biarlah melalui perenungan firman pada siang hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan hidup kami diubahkan, lebih memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Demikianlah permohonan dan doa kami ya Tuhan, yang kami doakan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang begitu bernilai dan berharga, yang bagi saudara itu sangat penting sekali? Saudara, saya percaya ketika saudara kehilangan benda yang begitu berharga, kalau itu adalah barang, saudara akan mencari di mana tempat yang saudara bisa cari, yang saudara ingat terakhir barang itu ada di mana. Dan saudara akan menggunakan seluruh daya upaya saudara untuk mencarinya sampai dapat. Saudara, pertanyaannya kemudian, apa yang kemudian kita rasakan jikalau benda yang begitu bernilai dan berharga itu belum ketemu juga? Maka saudara, saya percaya kita kalau punya barang yang bernilai hilang dan belum ketemu, saudara kita cari, kita akan rasa penasaran, itu barang ada di mana. Kita akan merasa gelisah, kita akan terus berpikir, aduh ini barangnya bernilai penting banget ini, sangat berharga, ini barangnya ada di mana. Bahkan mungkin saudara akan merasa marah dan kesal, kenapa barang sepenting itu bisa hilang begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana rasanya jikalau benda atau barang yang kita cari itu tiba-tiba kita temukan, saudara? Dan saya percaya sekali saudara dan saya menemukan kembali barang yang hilang, kita akan merasa begitu senang, kita akan merasa lega, saudara. Kita merasa plong. Akhirnya benda yang begitu penting ini kenapa hilang, ketemu kembali. Saudara, beberapa minggu lalu saya perlu mengurus surat, begitu ya.
Dan ketika mengurus satu surat ini, saya perlu menyediakan surat yang lainnya. Salah satunya adalah kartu keluarga, kakak. Dan saya waktu butuh kakak yang asli, saudara, karena disuruh bawa yang asli, saya cari-cari ternyata hilang. Saya cari di lemari penyimpanan, di pastori nggak ada. Lalu saya cari, jangan-jangan terakhir saya fotokopi di gereja. Saya cari di kantor di gereja, semua laci-laci saya bongkar, nggak ketemu juga. Jangan-jangan ada sama sekretariat. Saya ke kantor sekretariat, saya tanya-tanya, tidak ada. Wah, bagaimana ya saudara? Kok bisa sampai nggak ada surat ini? Lalu saya pikir-pikir lagi, jangan-jangan waktu terakhir pakai buat ngurus sesuatu itu tersimpan di rumah orang tua di Teluk Gong. Saya hubungi mama saya. Tolong cari, mama juga cari semua laci penyimpanan, semua lemari-lemari yang ada, bongkar semua rumah, kamar-kamar yang ada. Dan mama telepon lagi, nggak ada tuh, kamu simpen di mana? Wah saudara, masa-masa pencarian itu saudara, adalah masa-masa yang penuh dengan kegelisahan, pikirannya hari-hari nggak tenang, selalu nyangkut di pikiran ada sesuatu yang hilang nih, belum beres ini. Hari-hari yang dilewati dengan penuh kegelisahan dan juga kadang-kadang kesel. Aduh, kenapa terakhir nggak simpan baik-baik begitu ya? Sampai mau menyerah dan berpikir, ya udahlah, kita urus aja kakak baru ke kelurahan lagi begitu. Padahal lagi ngurusin surat yang lain juga dan membutuhkan surat ini diurus lagi. Wah, tambah lagi effortnya saudara. Lalu tiba-tiba di hari-hari yang penuh dengan pikiran-pikiran itu saudara, lalu istri saya akhirnya ketemu kakak asli itu ada di kamar di bawah. Terakhir memang dipakai, tapi kita lupa semua. Dan waktu ketemu, waduh rasanya plong saudara. Rasanya ada satu ganjalan, satu pemikiran yang hari-hari itu sulit sekali diganggu terus pikiran ini saudara. Dan akhirnya, wah ketemu juga akhirnya. Sekarang harus disimpan baik-baik, begitu ya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang mencari. Sepanjang kehidupan manusia dan hari-hari yang dilalui oleh manusia, maka itu adalah sebuah hari-hari yang penuh dengan pencarian demi pencarian. Kita mencari solusi atas seluruh persoalan hidup kita. Kita mencari pekerjaan, usaha, kesempatan-kesempatan supaya kita memperoleh penghidupan yang layak. Kita mencari tempat tinggal yang cocok. Kita mencari pasangan hidup kita, saudara. Kita mencari makan, kita mau makan apa? Saudara, hari-hari kita selalu dihiasi, bahkan seluruh hidup kita, saudara, adalah hidup yang penuh dengan upaya pencarian demi pencarian. Saudara, maka Google adalah penemuan yang paling revolusioner abad ini. Karena saudara bisa cari apa saja di dalamnya. Kapan saja saudara mau cari, di mana saja saudara berada, saudara bisa cari. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau hidup ini adalah sebuah upaya pencarian hal yang paling penting bagi hidup kita, maka pertanyaannya saat ini, apa yang saudara dan saya sedang cari? Apa yang saudara dan saya begitu menggelisahkan kita kalau kita belum mendapatkan sesuatu ini? Dan kita akan merasa plong, damai, sejahtera, tenang kalau kita mendapatkan hal ini, saudara. Apa yang sedang kita cari dalam kehidupan ini? Saudara, beberapa orang berpikir yang paling penting itu adalah uang. Ya, uang begitu penting. Betul, uang itu kita perlu untuk hidup kita, untuk kebutuhan sehari-hari, makan, pakai, tinggal, saudara. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan bukan, bahwa anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya jujur, rajin, setia, Tuhan akan pelihara. Bahkan burung pipit saja Tuhan pelihara. Bagaimana Tuhan tidak pelihara manusia yang diciptakan dengan gambar
dan rupa Allah. Tetapi sering sekali kita tidak puas, saudara. Kita selalu berpikir dengan uang yang banyak kita dapat membeli kebahagiaan. Dan uang itu tidak akan pernah cukup. Tetapi sebaliknya, uang semakin dicari, hidup semakin hampa, saudara. Sebagian orang begitu mementingkan jabatan dan kuasa. Melalui jabatan orang bisa mengatur orang lain. Orang bisa dihormati. Orang bisa mendapat nama baik. Orang bisa mendapat popularitas dan puji-pujian dari orang. Saudara sekalian dikasih Tuhan, banyak orang berpikir menjadi pemimpin bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Saudara, tahun ini tahun pemilu buat kita 2024. Kita baru memilih presiden dan sebentar lagi kita pilih kepala negara. Saya kadang-kadang lihat ya di dalam kampanye-kampanye begitu banget orang mau jadi pemimpin begitu ya. Begitu sekali dengan semua upaya cara, semua dari segi hukum, ekonomi, semua cara, energi, semua dipakai. Asal bisa dapat jabatan, saudara. Tetapi saya sendiri melihat ternyata bahwa ketika orang-orang ini udah menjabat pada satu saat nanti, ternyata hidupnya nggak bahagia-bahagia amat. Banyak sekali pemimpin yang dijerat masalah hukum. Dan saya lihat sendiri banyak pemimpin-pemimpin yang hidupnya tidak bahagia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sebagian orang mementingkan kepuasan dan kesenangan hidup. Karena pikirnya hidup ini hanya satu kali. Lifetime experience. Hidup hanya sekali, harus mengalami, harus dinikmati. Saudara, maka orang-orang seperti ini akan mencari apa saja yang bisa mendatangkan kenikmatan dan kepuasan dalam hidup. Saudara, tetapi sama dengan uang. Hawa nafsu tidak akan pernah dipuaskan. Semakin dinikmati, semakin terasa kosong. Saudara, inilah hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia berusaha mencari semua hal-hal yang mulia di dalam dunia yang fana ini untuk mengisinya ke dalam jiwanya, sanubarinya yang terdalam. Dan mereka menemukan semakin hal-hal tersebut diisi dengan apapun juga selain Tuhan, manusia semakin merasa kosong, saudara. Inilah yang dialami oleh Zakheus. Firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, di sana ada seorang kepala pemungut cukai bernama Zakheus. Zakheus seorang kepala pemungut cukai dikatakan, saudara. Dia orang sangat kaya raya. Dia bisa beli apapun dengan uang yang dimiliki, saudara. Saya melihat kalau pemungut cukai itu di dalam perjanjian baru, dia boleh menagih pajak sesuai suka-suka dia minta, saudara. Ada patokan dari negara pemerintahan Romawi. Tetapi dia boleh menagih, dia boleh mark up, saudara, dan memeras, dan dia di backing oleh prajurit-prajurit Romawi. Saudara, hidupnya berlimpah dengan uang. Tetapi apa yang terjadi dengan Zakheus? Dia bisa beli apa saja, dia bisa nikmati apa saja. Dia punya uang yang kaya, dia punya uang yang banyak, tetapi hidupnya kosong dan kesepian. Ia gelisah, saudara, dan tidak ada damai, sejahtera, dan ketenangan di dalam kehidupannya. Hari-hari yang dia lalui bergelimangan dengan uang, tetapi hidupnya kosong. Sampai satu ketika dia mendengar Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Orang yang mungkin sudah sering dia dengar, seorang guru yang mengajar dengan penuh kuasa, yang berkhotbah dengan hikmat ilahi, yang dapat melakukan mukjizat, mengusir roh jahat. Inilah gambaran Mesias dari perjanjian lama yang hadir pada saat itu masuk ke kota Yeriko, kota tempat di mana dia tinggal dan bekerja. Saudara, bagi Zakheus inilah harapan dan kesempatan satu-satunya. Dia sudah coba untuk memenuhi semua kepuasan hidupnya dengan uang, tetapi dia rasa kosong. Maka ketika Tuhan Yesus dikatakan lewat di situ, Zakheus yang berpostur tubuh pendek itu, dia harus berlari-lari dikatakan. Dia berlari dengan sekuat tenaga dia, saudara. Makin dekat dengan Tuhan Yesus, orang semakin ramai. Dia semakin tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Semakin rapat. Orang di mana-mana tinggi-tinggi, saudara. Akhirnya
dia harus memanjat pohon. Pohon yang relatif pendek sebetulnya. Pohon ara. Saudara, ketika dia memanjat pohon ara itu, di situ dia bisa jelas melihat Tuhan Yesus. Saudara, dari peristiwa ini kita mendapatkan satu hal yang penting yang pertama, bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Zakeus dengan segenap upaya dia mencari Tuhan Yesus, dengan apa yang bisa dilakukan. Dia bertumbuh pendek tetapi itu tidak menghalangi dia untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia punya banyak keterbatasan tetapi ia berlari-lari dan dia mau melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Walaupun dia terhalang dengan orang-orang yang besar-besar yang ada di dekat Tuhan Yesus. Dia manjat sebuah pohon. Dan di antara semua orang banyak yang saat itu mengikut Tuhan Yesus, ketika Zakeus melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melihat Zakeus di atas pohon, Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, "Zakeus, turunlah. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudara, garis bawahi kata yang penting ini. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan kehidupan kita, kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan hidup, situasi yang kita alami, apakah ada kerinduan kita untuk mencari kehadiran Kristus di tengah-tengah hidup ini? Saudara, keadaan yang kita alami saat ini semakin hari semakin tidak baik. Saudara, lihat saja dari berbagai faktor. Faktor ekonomi kita sedang lesu, saudara. Lihat aja dari sisi perdamaian dunia. Perang bukannya semakin tidak ada, semakin panas, saudara, di luar negeri sana. Perang makin tajam sekali, yang akan memungkinkan sebuah perang-perang besar akan terjadi lagi, saudara. Saudara, situasi, kondisi yang sulit ini, pertanyaannya sekarang, apa yang kita cari untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di antara setiap situasi yang sedang kita alami ini? Apakah ada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh kita cari? Atau pertanyaannya, atau kita hanya mencari Tuhan Yesus karena kita mau berkat-Nya saja? Karena kita lagi butuh berkat-Nya. Kita mau masalah kita cepat selesai, diangkat oleh Tuhan Yesus. Kita mau penyakit-penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu semua sudah diberikan oleh Tuhan buat kita, maka kita akan kembali lagi menikmati dunia dan kehidupan lama kita. Dan tanpa kita mau mengenal pribadi Tuhan Yesus yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saudara, banyak orang Kristen tidak begitu tertarik dengan hal-hal rohani seperti membaca firman dan berdoa setiap hari. Banyak orang tidak tertarik dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan atau komunitas-komunitas persekutuan atau kelompok kecil yang disediakan oleh gereja. Saya sering mendengar orang berkata, "Saya tidak bertumbuh di gereja ini, Boksu." Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita sudah mencoba mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita? Kalau saudara merasa hari ini juga tidak bertumbuh bergereja di tempat ini, maka pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya, kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari, dan kita sudah berdoa, menyediakan waktu berdoa setiap hari? Berapa banyak saudara yang antusias untuk terus bersekutu dengan saudara seiman di dalam kelompok-kelompok kecil live yang dilakukan atau persekutuan-persekutuan yang disediakan gereja? Seberapa jauh saudara membaca firman Tuhan? Kita punya gerakan domba membaca Alkitab setiap hari. Kita sudah sediakan, kita print, kita cetak, kita bagikan. Doa-doa juga kita WhatsApp setiap hari. Seberapa jauh Bapak, Ibu, dan saudara melakukan itu setiap hari, saudara? Orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, akal budi. Kekuatan sungguh-sungguh.
kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mau mengenal Dia lebih dalam lagi sebagai seorang pribadi, Sang Juru Selamat Agung itu? Mau mengenal apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita? Mau sungguh-sungguh mendalami lagi, berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari secara pribadi di dalam kehidupan kita? Kalau itu ada, saudara, saya percaya saudara akan digerakkan untuk rindu membaca firman, berdoa setiap hari, dan rindu bersekutu bersama saudara seiman melalui wadah-wadah yang sudah disediakan gereja. Saudara, itu hal yang pertama, Tuhan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selanjutnya kalau kita baca sepintas, saudara, perikop ini cerita tentang Zakeus mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, lebih dalam lagi perikop ini, saudara, sebetulnya ini bukan kisah bagaimana Zakeus mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus yang datang mencari dan menemukan Zakeus, orang yang terhilang itu. Minimal kita punya 3 ayat untuk di sana kita melihat bagaimana Tuhan yang mencari, Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ayat pertama dari Lukas 19 ini dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Pasal 19 dari Injil Lukas dibuka dengan tokoh utamanya itu bukan Zakeus, saudara. Tokoh utama yang disebut dalam perikop ini adalah Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Untuk apa Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko saat itu, berjalan terus melintasi kota itu? Untuk apa, saudara? Untuk mencari Zakeus, orang yang terhilang itu. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang kelima juga menegaskan kembali, ketika Yesus, tokoh utama itu, masuk sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, dia yang menemukan Zakeus. Maka puncak dari perikop ini, saudara, ada di ayat yang ke-10 yang menegaskan bukan Zakeus yang mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10 berbunyi demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi sesungguhnya ketika kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan Yesus, saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Tuhan Yesuslah yang datang mencari dan menemukan kita. Karena sebaik apapun usaha Zakeus untuk mencari dan mendapatkan Yesus, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mencari dan mendapatkan Zakeus. Saudara, Tuhan Yesus meninggalkan sorga yang mulia. Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, datang ke dalam dunia ini. Firman menjadi daging. Dan ketika menjadi manusia, dia melayani manusia. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia taat mencari yang terhilang itu. Bahkan menebus dan menyelamatkan mereka. Taat sampai dia disalibkan di atas kayu salib. Darah yang murni, tak bernoda dan tak bercacat celah itu dicurahkan, saudara. Untuk apa? Untuk membasuh semua dosa-dosa saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang terhilang itu. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menemukan kita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak orang yang mencari Tuhan Yesus mengira sudah mendapatkan Tuhan Yesus, padahal belum. Ada juga orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi hidupnya tidak berubah. Ada orang yang senang mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Apalagi sekarang mudah sekali mendapatkan khotbah-khotbah itu dalam media sosial atau YouTube dan lain sebagainya. Banyak dengar khotbah kebenaran yang bagus-bagus, tapi karakter hidupnya tetap sama. Banyak ikut pembinaan, seminar-seminar yang baik, tetapi perbuatannya, kelakuannya tetap sama, saudara. Kenapa? Karena semua itu, saudara, mereka mengira menemukan Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya tidak.
karena firman kebenaran itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri begitu saja. Saudara, satu pasal sebelum pasal ini, Lukas 18, Lukas menceritakan sebuah kisah yang modelnya mirip, tapi hasilnya beda. Di Lukas 18, dia mencatat peristiwa seorang muda yang kaya datang ingin menjadi murid Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan apakah yang harus kulakukan supaya saya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga?" Tuhan Yesus mengatakan, lakukan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Pemuda yang kaya raya ini, seorang pemimpin ini berkata, "Oh, itu semua sudah saya lakukan sejak saya masih muda. Apalagi yang harus saya lakukan?" Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu mau sempurna, maka pergi, juallah semua harta milikmu itu, bagikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu semua dilakukan, mari datang dan ikutlah aku." Tetapi apa respon daripada orang ini, saudara? Dia akhirnya lemes, dia akhirnya sedih mendengar perkataan ini. Karena apa? Karena dikatakan, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hartanya amat sangat banyak. Dia berat sekali untuk melakukan permintaan Tuhan Yesus ini. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan dengan hati yang sedih. Saudara perhatikan, ini adalah sebuah kontras yang sangat indah dari antara Lukas 18 dan Lukas 19. Penghalang terbesar bagi manusia untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi adalah kecongkakan dan keangkuhan hidup, dosa kesombongan, dan matinya rasa kerendahan hati. Merasa semua kebenaran firman Tuhan sudah dipenuhi dan merasa sudah paling benar dan pintar. Tidak perlu berubah lagi. Orang lain yang perlu berubah. Saya tidak perlu berubah lagi. Saudara, inilah ciri-ciri orang yang angkuh dan sombong. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 bagian B berkata, "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Seorang pemuda yang kaya tidak rela melepaskan hartanya bagi Tuhan Yesus. Tetapi Zakeus, seorang pendek ini yang naik ke atas pohon. Ketika Tuhan berkata kepada dia, "Zakeus, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus dengan rendah hati, walaupun ia juga punya uang yang banyak, dia segera turun. Firman Tuhan berkata, dia turun. Dan dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang tinggal bersama-sama dengan dia pada saat itu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Zakeus mendapatkan Tuhan Yesus dengan sukacita. Firman Tuhan mencatat dengan sukacita Zakeus menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Inilah pencarian dia selama ini, saudara. Dia punya uang yang banyak tetapi hatinya hampa. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah dia, di hidupnya dilengkapi dengan sukacita surgawi. Hatinya plong, saudara. Dia mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Jiwanya yang kosong itu, saudara, kemudian diisi oleh anugerah kasih Tuhan yang begitu berkelimpahan. Dia dekat dengan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang dapat membuat hati dia merasa damai, sejahtera. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mendapatkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Dengan sungguh-sungguh kita membuka ruang hati kita untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakeus itu adalah sebuah perjumpaan yang memurnikan. Perjumpaan yang memurnikan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Ada bagian catatan Lukas di situ. Orang-orang murid-murid yang ada di situ itu bersungut-sungut. Kayak ngomel-ngomel gitu, saudara. Ini kayaknya bukan sebuah
sebuah keinginan rakyat banyak. Ketika di antara banyak murid-murid sebetulnya, Tuhan Yesus bisa memilih mau tinggal di mana muridnya yang baik-baik, yang lebih benar lah begitu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, Zakeus turun, saya mau menumpang di rumahmu. Wah saudara, banyak orang-orang di situ ya tidak puas. Karena Zakeus ini dikatakan orang berdosa. Mereka bersungut-sungut karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Walaupun kecil, Zakeus dia punya pengaruh yang besar. Dia kepala pemungut cukai, saudara. Pekerjaan sebagai pemungut pajak pada saat itu sangat tidak populer dan dibenci sama orang Yahudi. Jangankan pada saat itu, saudara, saya percaya siapa di sini yang senang ketemu petugas pajak? Gak ada. Tapi pada saat itu ini petugas pajak bukan untuk kesejahteraan bangsa Yahudi, tetapi untuk pemerintahan Romawi, saudara. Nggak ada yang senang dengan Zakeus. Di kepalanya lagi nih, satu. Dia memeras orang-orang dan dia suka meminta lebih besar daripada apa yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintahan Romawi. Saudara, karena waktu itu dia hanya pikirkan bagaimana saya bisa dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dia peras saja, dia pikirkan diri dia sendiri. Dia nggak peka terhadap kondisi kebutuhan orang lain. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidupnya pribadi, hidupnya berubah. Hidupnya berubah, saudara. Dia dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu sesuai dengan namanya. Tahukah saudara apa arti nama Zakeus? Zakeus itu nama dari perjanjian lama itu zakak. Zakak itu artinya murni, saudara. Murni. Terus bayangkan, Zakeus itu namanya murni. Tapi bayangkan berpuluh-puluh tahun dia hidup dalam ketidakmurnian, ketidakcocokan pekerjaan dia dengan namanya sendiri, saudara. Dia memeras orang, dia memungut pajak daripada yang seharusnya. Padahal kalau orang panggil nama dia, hai murni. Saya nggak habis pikir bagaimana dia bisa lewatin hari-hari seperti itu. Hidup yang begitu kotor dan begitu jahat. Tetapi orang memanggil dia terus, Zakeus, Zakeus, murni, murni. Murni apanya, saudara? Itulah yang menyebabkan hidupnya penuh dengan kegelisahan karena nggak cocok. Nama dengan apa yang dia lakukan dengan hidupnya itu nggak cocok, saudara. Sampai satu hari dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia dimurnikan kembali. Zakeus dimurnikan kembali. Tuhan Yesus tidak pernah meminta dia untuk membagi-bagikan uangnya. Tapi ketika dia encounter, berjumpa dengan Tuhan, tidak seperti orang kaya di pasal ke-18 di mana Tuhan Yesus meminta dia menjual barang miliknya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya dimurnikan. Dia membuka suara sendiri dan dia berkata, Tuhan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan jika, dia masih punya separuh dong berarti saudara ya. Separuhnya ini untuk apa? Jika ada yang pernah kuperas selama saya memungut pajak, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Dengan kata lain saya percaya, harta bendanya habis semua, dikembalikan lagi saudara. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Zakeus dimurnikan kembali. Kenapa saudara? Karena dia mengizinkan Tuhan Yesus tinggal masuk ke dalam rumahnya. Dan saya percaya bukan hanya rumah fisik, tetapi ke dalam hidup hatinya, di mana dia tutup selama ini bagi Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia memakai kata menumpang. Tuhan Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi kalau di dalam bahasa asli itu abide, kalau bahasa Inggris itu jadi abide, itu to still remain, untuk tetap tinggal, untuk tinggal, bukan cuma menumpang, saudara, tetapi untuk tinggal di dalam, untuk bersama-sama, untuk bersatu bersama dengan Tuhan. Saudara ingat firman Tuhan di dalam pokok anggur yang benar, Yohanes 15. Kata yang sama dalam bahasa Yunani itu kata meno. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Zakeus membuka hatinya untuk Tuhan Yesus tinggal, untuk tetap tinggal bersama-sama di dalam hatinya. Di dalam hatinya itu Tuhan Yesus memurnikan Zakeus kembali. Zakeus kembali
dimurnikan dan dia berubah hidupnya dengan tekad-tekad yang baru untuk bisa memikirkan orang lain sekarang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup Zakeus begitu kotor, tidak sesuai dengan namanya. Setelah kehadiran Kristus, Kristus ada di dalam dia dan dia kembali dipulihkan. Sama seperti kita, saudara, dosa mencemarkan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan akan memulihkan keadaan kita seperti gambar dan rupa Allah. Setiap hari ada perubahan yang nyata. Karakter-karakter Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan. Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang artis musik tahun 80-an, saudara yang mungkin seusia saya atau yang lebih tua dari saya pasti tahu ya. Seorang artis. Mungkin ada yang nggak tahu juga, karena di Kebaktian 1 tadi saya tidak sebutkan namanya, siapa sih Boksu begitu ya. Mus Mujiono, seorang artis penyanyi pop tahun 80-an, main gitar dia. Saya melihat di sebuah podcast umum ya, bukan podcast rohani, tetapi dia kesaksian, saudara. Dan saya terberkati dengan kesaksian dia. Jadi secara singkat isinya dia cerita sebagai artis, dia tidak jauh daripada kehidupan artis. Dia merokok, dia minum, dia melakukan apa saja dunia gemerlap artis. Tetapi dia juga orang Kristen. Hari Minggu dia di gereja, saudara, dia beribadah di gereja dia. Maksudnya gereja di mana tempat dia beribadah. Dan dia menjadi pemain musik di gereja itu karena dia kan bisa main gitar. Dia mengiringi ibadah hari Minggu. Tapi sisa harinya kalau dia ada show, ya tentu dia tidak ke gereja. Dia hidup di dalam gemerlapan hidup seorang artis. Jadi dia hidup dua dunia. Ada dua kehidupan dunia yang dijalani terus bertahun-tahun seperti itu. Nah, di gereja dia sering di dalam ibadah mengiringi pujian, penyembahan. Nah, salah satu lagu yang terus membuatnya terngiang-ngiang, diputar-putar terus dalam pikirannya adalah lagu ini. Saudara juga mungkin tahu lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara tahu lagu ini? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Jadi suatu ketika dia katakan lagu ini tuh berputar terus dalam pikiran dia. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ini kan dari ayat Alkitab ya saudara ya. Lalu refnya bagaimana? Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, apa buktinya? Nah, masuk ke ref. Apa kata refnya saudara lagu ini? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu mengganggu dia saudara. Oke, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Buktinya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oke, sejauh ini masih oke. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah ini yang enggak saudara. Dia ingat lagi, waduh hidupnya hancur. Masih ada bagian hidupnya yang masih enggak cocok. Dia masih enggak ikutin firman Tuhan. Dan di saat itu juga saudara dia katakan, dia mengalami perjumpaan rohani. Tuhan menegur dia. Kok bisa dia hidup dalam dua dunia seperti ini? Melalui pujian itu saudara, yang berdasar dari kebenaran firman Tuhan, dia berubah. Dia mengatakan dalam kesaksian dalam podcast ini, sejak saat itu saya tidak merokok lagi. Saya berhenti minum-minum. Saya menjalani sebagai artis yang coba dijalani, artis yang takut akan Tuhan. Nah saudara, saya mendengar kesaksian ini, saya mengatakan puji Tuhan. Dia sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena hasil dari perjumpaan adalah proses pemurnian itu terjadi. Pasti ada selalu proses pemurnian kalau saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau hari ini adalah sebuah pencarian,
apakah yang sedang kita cari? Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang sebentar kita akan peringati kematiannya, pengorbanannya, sesuai dengan perintahnya untuk kita peringati. Apakah kita, saudara, mau membuka rumah, pintu hati kita yang paling dalam, yang selama ini kita tutup bagi apapun dan siapapun juga, dan kita buka untuk menerima Tuhan Yesus, untuk tinggal diam bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang begitu indah. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penyelamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau datang meninggalkan sorga mulia untuk mencari dan menemukan kami, orang-orang yang terhilang di dalam dosa ini ya Tuhan. Hidup kami yang begitu kotor, tetapi Tuhan Kau basuh dengan darah-Mu. Engkau menyucikan kami kembali. Engkau memurnikan kami kembali, agar hidup kami dapat diubahkan oleh kuasa roh penyucian-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semakin hari, kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami diberkati dengan damai sejahtera, kedamaian hati yang indah itu ya Tuhan, setiap hari. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memateraikan firman yang telah kami dengar, dan Roh-Mu yang kudus juga yang terus berbicara dan bekerja di dalam kehidupan kami. Sebentar kalau kami akan masuk berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Tuhan, ampunilah kami, suci kuduskanlah kami sekali lagi ya Tuhan. Kami tidak layak, walaupun hanya mengumpulkan remah-remah dari unsur-unsur perjamuan kudus ini. Tetapi kami bersyukur untuk limpahnya anugerah-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami pun boleh berbagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Tuhan berkatilah agar melaluinya kami mendapat kekuatan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.